Salam bola. Halo Tribuners, selamat tahun Tribun Bali, pecinta sepak bola Indonesia. Kita akan segera kembali menyaksikan laga Timnas Indonesia, Timnas Garuda. Kali ini Timnas U20 akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023, dan Indonesia berada di grup F, bertindak sebagai tuan rumah, bergabung bersama Hong Kong, Vietnam, dan Timor Leste. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai 14 September sampai 18 September 2022. Dan di laga perdana, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada Rabu 14 September 2022 pukul 21.00 WITA. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan 23 pemain yang dibawa untuk membela Timnas U20 di ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini. Sebelumnya Sintayong memanggil 30 pemain untuk mengikuti seleksi, dan pada hari ini pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah merucutkan skuad asuhannya menjadi 23 pemain yang akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Sebagian besar pemain-pemain yang dibawa oleh Sintayong merupakan alumni skuad Timnas U19 di ajang Piala AFF U19 tahun 2022. Ada 11 pemain baru yang dipanggil oleh Sintayong untuk masuk dalam skuad Garuda Nusantara, dan sebagian besar berasal dari klub Persija Jakarta. Dan yang menarik bagi publik sepak bola di Bali, kali ini tak ada satupun nama pemain Bali United atau Putra Bali yang masuk dalam skuad Timnas U20 setelah Sintayong mencoret nama bek tengah Kadek Arel. Sebelumnya Sintayong juga mencoret kiper muda Bali United Komang Ariantara. Untuk diketahui, Kadek Arel merupakan mantan pemain Timnas U19 di Piala AFF U19 tahun 2022. Tapi pada ajang kualifikasi Piala Dunia ini, Piala Asia U20 ini, Sintayong tidak membawa bek tengah asal Bali United ini. Dan itu artinya sekali lagi tidak ada nama pemain Bali United di skuad Timnas Indonesia U20. Dari 23 pemain yang dibawa oleh Sintayong, terdiri dari 3 penjaga gawang, 6 pemain belakang, kemudian 8 gelandang dan 6 penyerang. Jika kita melihat komposisi pemain yang dibawa oleh Sintayong ini, maka kemungkinan besar Coach STY akan memakai formasi 3-5-2. Dan kita tahu formasi 3-5-2 ini menjadi salah satu ciri khas dari Sintayong, selain juga formasi 4-3-3. Untuk posisi penjaga gawang, tampaknya nama Cahya Supriyadi belum tergantikan. Kiper Persija Jakarta ini akan menjadi kiper utama Timnas U20. Sebelumnya kiper berusia 19 tahun ini tampil sangat baik di ajang
Piala AFF U19 2022. Dari 5 laga yang dijalani, Cahya Supriyadi hanya kebobolan 2 gol. Sementara itu di lini pertahanan, Sintayong juga rasanya tidak akan banyak melakukan perubahan, masih mengandalkan pemain-pemain yang turun di ajang Piala AFF U19, dan 3 pemain belakang yang kemungkinan besar akan tetap menjadi andalan Sintayong. Diantaranya adalah Ahmad Rusadi yang memperkuat Persela Lamongan, kemudian Kakang Rudianto dari Persib Bandung, serta Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta yang kemungkinan besar akan kembali dipercaya sebagai kapten tim. Dan Muhammad Ferrari saat ini tengah naik daun setelah mendapat banyak kesempatan bermain bersama Persija di pentas Liga 1 Indonesia. Dan rasanya Ferrari memang sangat layak menjadi andalan lini belakang dari timnas U20. Adapun nama pemain anyar seperti Barnabas Sobor kemungkinan disiapkan sebagai pemain pengganti untuk mengisi posisi Ahmad Rusadi atau Kakang Rudianto di lini belakang. Kita bergerak ke lini tengah. Sintayong juga sepertinya tidak banyak melakukan perubahan di posisi gelandang dengan menempatkan sosok Marcelino Ferdinand sebagai tokoh sentral di lini tengah. The Wonderkid asal Persebaya Surabaya ini akan menjadi andalan Sintayong di lini tengah bersama gelandang Arema FC Arkan Fikri. Sementara 1 slot lagi di lini tengah kemungkinan besar akan diisi oleh Robby Darwis dari Persib Bandung atau Dimas Juliono Pamungkas yang pada Piala AFF U19 2022 selalu menjadi pilihan utama. Tapi saat ini posisi Dimas Juliono mulai terancam dengan kehadiran Robby Darwis di skuad timnas U20. Itulah komposisi 3 pemain yang kemungkinan besar akan dipilih oleh Sintayong untuk mengisi posisi gelandang. Tentunya Marcelino akan dimainkan lebih ke depan, dijadikan sebagai gelandang serang, sebagai pengatur serangan dengan kemampuan dia yang luar biasa, dengan pengalaman dia yang lebih banyak ketimbang pemain-pemain lainnya. Marcelino diharapkan bisa menjadi roh dari lini tengah timnas Indonesia U20. Dan kita tahu juga bahwa Marcelino lebih baik dalam kemampuan menyerang. Dia punya visi yang lebih baik dan juga mampu mencetak gol dari lini kedua. Sementara Arkan Fikri ataupun Robby Darwis dan Dimas Juliono mungkin besar akan lebih banyak dimainkan sebagai gelandang bertahan. Sementara untuk posisi winger atau flank, Sintayong kemungkinan akan memilih pemain Persija Jakarta Alfrianto Niko, dan salah satu pemain yang baru dipanggil debutan di timnas yakni Frankie Misa dan juga berasal dari Persija Jakarta. Alfrianto Niko akan bermain sebagai winger kanan dan Frankie Misa bermain di winger kiri. Posisi Frankie Misa sejatinya adalah back kiri, namun ia juga punya kemampuan yang sangat baik dalam menyerang, sehingga bisa diplot atau digeser lebih ke depan sebagai winger kiri. Tentu dengan kemampuan dia dalam bertahan akan menjadi satu kelebihan bagi Frankie Misa sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Frankie Misa punya kemampuan bertahan yang baik dan juga punya kemampuan menyerang sama baiknya. Ini tentu menjadi andalan atau keuntungan bagi tim asuhan Sintayong.
Dan yang terakhir, untuk posisi striker atau penyerang, Sintayong juga akan tetap mengandalkan pemain di Piala AFF U19, yakni duet Hoki Caraka dan Rabani Tasnim Sidik. Kedua pemain ini cukup subur ketika tampil di Piala AFF U19. Dua-duanya sama-sama mencetak 4 gol dan masuk sebagai daftar top skor. Tentunya duet Hoki Caraka dan Rabani Tasnim ini diharapkan bisa menjadi mesin gol ketika menghadapi Timor Leste. Dan peluang terbuka bagi Hoki Caraka maupun Rabani dan juga Marcelino maupun Arkan Fikri untuk bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste. Selain duet Hoki Caraka dan Rabani Tasnim, timnas Indonesia juga masih punya striker lainnya, yakni Ronaldo Kuateh asal klub Madura United yang bisa disiapkan sebagai deputi atau pemain pengganti di posisi penyerang, yang juga bisa disiapkan sebagai super sub untuk menambah ketajaman lini depan dari timnas Indonesia. Dari apa yang saya sampaikan tadi, yang saya paparkan tadi, dan kemungkinan besar prediksi starting 11 dari timnas U20 saat menghadapi Timor Leste dengan formasi 3-5-2, yakni kiper Cahya Supriyadi, kemudian 3 pemain belakang, 3 center back yang diturunkan sejak menit pertama, yaitu Ahmad Rusadi, Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari. Sementara lini tengah diisi oleh Robi Darwis, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, kemudian sebagai winger yakni Alfrianto Niko dan Frankie Misa. Sementara di depan ada duet Rabani Tasnim dan Hoki Caraka. Menghadapi Timor Leste, tentu timnas Indonesia punya peluang sangat terbuka untuk meraih kemenangan. Dalam sejarahnya, Indonesia jauh lebih unggul dari Timor Leste, baik di level junior maupun senior. Dan dalam pertemuan terakhir di Piala Asia U19 tahun 2020, timnas Indonesia U19 mampu mengalahkan Timor Leste 3-1. Tentunya penggawa Garuda Nusantara wajib untuk bisa mengalahkan Timor Leste di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 ini. Peluang untuk menang sangat terbuka, dan ini harus dimaksimalkan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk meraih 3 poin pertama. Asalnya, setelah menghadapi Timor Leste, timnas Indonesia sudah dinantikan oleh 2 tim kuat yang punya kekuatan di atas Timor Leste, yakni Hong Kong, yang akan dilawan pada laga kedua pada 16 September. Kemudian di laga terakhir akan bertemu musuh bebuyutan kita, yakni Vietnam, pada 18 September. Karena itu sekali lagi, laga perdana melawan Timor Leste wajib untuk dimenangkan oleh Marcelino dan kawan-kawan sebagai modal untuk menghadapi Hong Kong dan juga Vietnam, sekaligus sebagai modal untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Dari 4 tim di grup F ini, untuk diketahui hanya juara grup yang dipastikan lolos langsung ke babak utama Piala Asia U20 tahun 2023. Karena itu, mau tidak mau, timnas Indonesia di laga perdana harus bisa mengalahkan Timor Leste
kemudian bisa mengalahkan Hong Kong dan juga Vietnam di laga terakhirnya untuk bisa menjadi juara grup. Sementara apabila hanya bisa menjadi runner up, maka Indonesia harus bersaing dengan 5 runner up dari grup lain untuk bisa menjadi runner up terbaik dan lolos ke babak utama di Piala Asia U20. Tentunya sekali lagi laga melawan Timor Leste sebagai pijakan awal bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan, kemudian menghadapi Hong Kong dan terakhir menghadapi Vietnam. Dan laga melawan Vietnam pastinya sudah sangat dinanti-nantikan oleh publik sepak bola tanah air, karena kembali kita akan menghadapi Vietnam di ajang internasional ini. Sebelumnya timnas U19 di Piala AFF gagal mengalahkan Vietnam, dan kemudian Indonesia akhirnya gagal lolos ke semifinal setelah di laga terakhir penyisihan grup Vietnam bermain sabun, bermain sepak bola gajah dengan Thailand, sehingga Indonesia harus tersingkir. Timnas Indonesia kemudian kembali bertemu Vietnam di ajang Piala AFF U16 dan tim Garuda Muda mampu membalaskan hasil buruk di Piala AFF U19 dengan mengalahkan Vietnam di babak penyisihan maupun di babak final hingga menjadi juara Piala AFF U16 yang digelar belum lama ini. Dan kini saatnya timnas U20 mendapat momentum untuk kembali bertemu dengan Vietnam dan mengalahkan mereka untuk bisa lolos ke babak utama Piala Asia U20. Tribuners, semua teman-teman Bali dan para ultras Garuda, saatnya kita kembali memberikan dukungan sepenuhnya kepada skuad timnas Indonesia U20. Kita berikan dukungan dan doa semoga bisa menampilkan permainan terbaiknya dan meraih hasil maksimal. Dan tentunya para pendukung timnas Indonesia yang berada di Surabaya, di Jawa Timur, dipastikan akan memberikan dukungan sepenuhnya, bakal memerahkan Stadion Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungan kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Khusus bagi Marcelino, dia akan tampil di hadapan publik sendiri, di hadapan ribuan pendukung di Stadion GBT sebagai anak Arek Surabaya. Tentunya Marcelino Ferdinand punya motivasi lebih ketika tampil di Stadion Gelora Bung Tomo, dan kita harapkan Marcelino bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya tanpa kembali mengalami kelelahan atau kembali mengalami cedera. Kita berharap Marcelino bisa tampil penuh di ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini untuk bisa membantu timnas Indonesia lolos ke babak Piala Asia U20. Ya, Tribuners, semoga Tribun Bali dan Ultras Garuda, jangan lupa saksikan besok laga timnas U20 menghadapi Timor Leste pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kick off pertandingan dimulai pukul 21.00 WITA. Demikian Tribuners, semoga Tribun Bali. Terima kasih. Salam bola.